Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Neng Nok Channel. Hari ini Nok Channel akan memberitakan masih tentang Ruben Onsu dan Sarwenda. Dalam Instagram pribadinya Ruben Onsu menyatakan bahwa jangan sampai gitu kan masalahnya dia dengan Sarwenda menutupi isu-isu nasional, termasuk dengan tersangkanya dia gitu. Saat bersamaan tersangkanya dia ada kasus besar katanya di negara ini gitu, menutupi kasus besar ini menurut netizen. Yuk kita tonton videonya kayak gimana, check it out. Warga udah tahu kan di mana ada sebuah catatan klarifikasi permintaan maaf dari Babang Ruben Onsu. Cuma kalau empoma ya, empom salpok di kata-kata detik-detik terakhir penutupan yang terkait masalah jangan sampai Babang RO ini, kasus Babang RO ini tuh dijadikan kasus untuk pengalihan isu. Tapi ada benarnya juga sih ya warga, setelah empom kulik-kulik begitu kan ada yang janggal ini. Pertama apa? Si CEO yang dinaikkan isu terkait 200 juta dia minjam terkait kasus narkocoy. Tiba-tiba kelar itu, selang beberapa menit doang, beberapa jam doang muncul yang terbaru pemberitaan rilis Ruben Onsu dijadikan tersangka kasus penipuan yang ngebikin mata warganet ini tertuju langsung kepada Ruben Onsu. Akhirnya apa? Berdebatlah dua kubu antara kubu CEO dengan kubunya Ruben Onsu. Nah, kenapa gua bahas nih ya? Kok kayaknya ada hubungannya dengan kata-kata Babang RO di situ, jangan jadikan kasus saya ini sebagai pengalihan isu. Nah, takutnya warga, takutnya, ya kan? Memang benar nih, ada oknum yang secara sengaja nebeng di kasusnya Babang RO ini, kasus viralnya RO, CEO dan sinyonya S, untuk menutup sebuah isu agak sensitif, agak ngeri. Iya, beneran. Takutnya gitu ya kan. Lu pada juga tahu kalau udah terkait kasus Ruben, sinyonya sama si CEO ini kan bisa menutup berbagai macam kasus-kasus viral, selalu menjadi trending topik. Kalau kasus Ruben Onsu ini tuh takutnya ya mereka dijadiin tumbal gitu. Salah satunya Babang RO yang dijadiin tumbal juga. Ya. Kenapa gue nyampe berpikiran ke situ? Selain gue fokus sama kata-kata Babang RO, gue juga sampai ngulik-ngulik. Nah galah, iya roman-romannya mah ada. Lu penasaran? Lu cari dewek dah sono terkait kasusnya kasus apa gitu ya kan? Yang secara langsung bahwa RO ini tuh dijadiin tumbal yang kasihan banget. Bukan cuma RO, ada si CEO dan lain-lainnya begitu ya. Udah lu cari aja dah dewek ya. Cluenya apa? Cluenya cari aja tanggal di mana Babang RO dijadikan tersangka. Ya kan? Itu aja, cari dah ya kasus apa yang lagi ramai di tanggal ketika Babang RO ini tuh dijadiin tersangka. Udah gitu aja dari gua mah ya. Udah sana lu pada kerja juga, jangan cuma pada pengen ngedengerin info doang, tapi kerja juga, nyari ya. Nyari ngulik-ngulik. Kalau gua yang ngomong ngeri, soalnya ini pinggir jurang banget, takut gua ntar digeret-geret. Udah ya. Oh ya, gua mau nanya sama lu warga, gunung sama hutan perbedaannya apa? Udah gitu aja. Halo guys, sudah ada baca berita ini? Ini adalah plot twist dari permasalahan si mantan suami ini. Kalau masalah dia dengan mantan istrinya itu mengenai hak asuh anak dan biaya nafkah, itu hanya pengalihan isu guys dari kasus ini. Karena ini kasus ini antara dia dengan rekan bisnisnya. Ini tidak ada urusan dengan cicilan di bank, belum ada urusannya. Ini masih urusan dia pribadi dengan rekan bisnisnya. Jadi dia tahu kasus ini bakal meledak karena kasus ini sudah dilaporkan tahun 2025. Tetapi kan prosesnya masih panjang, waktu itu menunggu bukti-bukti yang lengkap dulu baru diproses, baru ditetapkan apakah dia ini hanya sebagai saksi atau jadi tersangka. Harus komplit dulu, bukti-buktinya harus lengkap dulu. Dan dia sudah tahu ini bakal meledak. Sebelum ini meledak, dia harus membangun citra dulu, membangun image dulu di mata masyarakat. Makanya dia mengalihkan isu mengenai masalah rumah tangganya. Yang dibahas dia masalah rumah tangganya itu adalah masalah finansial. Supaya saat kasus ini mencuat, orang akan berpikir kemunduran finansial yang dialami itu karena ulah si mantan istri yang tidak bisa mengelola pengeluaran dari rumah tangga, sehingga pengeluaran dari rumah tangga mereka tuh membludak atau terlalu besar.
membuat si laki-laki ini atau si mantan suami ini terbebani. Itu yang dibangun dia citranya di mata masyarakat. Awal kasus ini mencuat hingga meledak sampai keluar kata-kata cong. Dulu awalnya itu aku berpikir bahwa kasus ini meledak itu hanya pengalihan isu dari kasus pemerintah. Itu dulu aku berpikir, ini hanya pengalihan isu aja ini. Pasti ada deh kasus korupsi di pemerintah yang besar sehingga sosial media diarahkan ke kasus rumah tangga mereka supaya orang terpecah belah atau fokus ke sini, ke kasus rumah tangga mereka ini. Itu dulu yang saya pikirkan, guys. Jadi ini hanya disetting aja, dialihkan isu supaya semua orang terfokus ke kasus orang ini. Itu dulu. Makanya dari awal saya tidak mau membahas masalah rumah tangga mereka ini. Tetapi kalau kalian bertanya kenapa saya akhirnya membahas, karena setelah lama kasus ini nggak selesai, aku melihat citra yang dibangun sama si mantan suami ini mengakibatkan semua penggemarnya, fansnya dia itu menyerang si mantan istrinya. Dan saat banyak orang menyerang si mantan istrinya, aku berpikir, kenapa sampai segitunya diserang si mantan istrinya? Padahal kasus ini kan hanya pengalihan isu. Kenapa sampai orang ini terprovokasi untuk menyerang si mantan istri ini? Ini hanya pengalihan isu. Itu dulu yang saya pikirkan, guys. Tetapi ternyata kali ini saya salah. Awalnya saya kira pengalihan isu itu atas kasus besar yang ada di pemerintah. Ternyata pengalihan isu itu hanya kasus antara si mantan suami ini dengan rekan bisnis. Sama gue, karena Gio pernah mendekati salah satu teman Ai, seorang laki-laki, ya, dan bukan 1-2 orang. Bahkan temen yang paling deket banget sama gue itu sampai di DM sama Gio untuk menjadi kucingnya. Tapi temenku ini, sahabatku ini tidak mau karena dia itu kelinci bor gitu kan. Karena kalau mau menjadi kucing itu setidaknya harus gedong. Terus pas Gio itu viral sama Sarwendang Bawa Lambung itu ya, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba IG gue tuh di unfollow, walaupun gue nggak pernah follow dia sih, cuma agak aneh aja. Dan beberapa teman-teman Eke yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan yang memang dia mencintai sesama jenisnya itu banyak kan di unfollow sama Desma Gitar. Nah ini yang dia ketangkep terus dia kabur lewat tangga darurat. Ini pengakuannya si Gio sendiri, si kucing ini ya, saat gue samperin dia ke Polda Metro Jaya dan di depan bapak polisi. Mengerti? Aku kerja. Bagus banget sih mau sendirian di belakang. Ada banyak ban. Ayo gede banget Boris. Udah di belakang aja. Happy New Year. Ini parah nih. Ruben Onsu menempuh jalur damai terkait dengan persoalan yang saat ini tengah dihadapinya atas laporan dari korban DN terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ruben Onsu melalui kuasa hukum atau penasihat hukumnya Minola Sebayang menyampaikan keinginannya untuk menyelesaikan perkara yang saat ini tengah dia hadapi di Polres Metro Jakarta Selatan secara kekeluargaan. Ruben menyampaikan akan melunasi semua hutang yang dia pinjam. Diketahui total hutang yang dipinjam atau dana yang dipinjam oleh Ruben Onsu terhadap korban yang telah melaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan sebesar 3,5 miliar. Ruben menyampaikan akan segera melunasi terkait dengan hal tersebut dan menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Ruben Onsu, sehubungan dengan pemberitahuan yang beredar belakangan ini, saya mohon maaf atas situasi yang ada. Selama ini proses ini berjalan, saya juga berupaya melakukan tabayun melalui teman kami, namun memang belum menemukan titik temu. Di sisi lain, saya terus mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan dalam pemeriksaan, dengan tujuan menunjukkan kesesuaian data dan keterangan yang ada. Namun, karena beberapa orang yang sebelumnya bekerja bersama saya sudah tidak bekerja lagi dan sulit dihubungi untuk dimintai pertanggungjawaban, saya berusaha mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tersebut satu persatu dengan akses yang sangat terbatas agar dapat melengkapi dan melampirkan keterangan saya.
Ini bukan bermaksud untuk membenarkan diri. Selama proses ini berjalan, saya juga sedang menyelesaikan permasalahan lain dengan kembali mencari data dan bukti-bukti untuk meluruskan pemberitaan yang menurut saya sudah jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Proses tersebut tentu telah menyita cukup banyak waktu dan melibatkan banyak pihak. Apa yang terjadi menjadi pembelajaran bagi saya. Saya tetap bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yang baik dan kekeluargaan. Semoga pemberitaan yang ada tidak dimanfaatkan untuk menutupi atau mengalihkan perhatian dari isu-isu nasional yang lebih membutuhkan kepedulian kita bersama. Terima kasih. Kata gue sih hentiin ya, NM, RO, kata gue hentiin. Kenapa? Gue ini bukan orang yang hanya tektokan dari sosmed aja lalu ngecap, enggak ya. Gue adalah orang yang memang ketemu dengan mereka, melihat bukti. Kok tanya sama Kak Fitri Sahuteru, gue ini Zanzabela nggak bakal ngecap kalau nggak lihat bukti ya. Jadi stop, hentikan. Kenapa? Karena apapun, sebangsat apapun Gio, nggak ada hubungannya dengan kasus RO dan Wenda. Jadi jangan kalian targetkan si Gio ini dari awal. Betul ini, nanti jangan sampai kami bongkar semuanya, panjang runyam ini nanti. Runyamnya menggegerkan isu nasional. Kau lihat aja, nggak percaya, coba. Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka, nggak peduli ya. Yang penting kemarin aku support dia itu asas masalah keluarga. Kalau itu urusan di luar itu ya, masalah investasi itu pun juga masih zaman masih endah ya. Jadi nggak peduli, yang penting aku support Ruben ya. Jadi pada intinya masalah keluarga kemarin itu memang salah si Indah. Jadi kalau ini kan di luar kasus itu, di luar. Jadi kau fans si Indah jangan soal tetap ya, junjungan kalian itu iblois. Menurut kakak gimana? Memang sekarang lagi banyak masalah yang dihadapi negara ini ya, salah satunya adalah kebakaran gitu kan, bencana alam yang gimana. Dan kita juga turut berduka cita untuk teman saudara-saudara kita yang lagi kena bencana. Semoga mereka cepat pulih lagi dan semoga mereka cepat diberi bantuan. Menurut kakak gimana? Komen-komen boleh di bawah. Jangan lupa like, subscribe-nya, bunyikan loncengnya. Terima kasih yang selalu mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.